belong. Oh God, you are the love of my life. I realize you are where I belong. Though my heart and my flesh may fail me, but God, you are my portion and my strength. Lord, I worship you, my almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Lord, I worship you, my almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Lord, I worship you, my almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Lord, I worship you, my almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong.
Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend.
Kami senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa menyambut jemaat yang dikasih Tuhan, baik itu yang mengikuti secara onsite ataupun secara online. Dan kami percaya walaupun kita terpisah oleh jarak, kami percaya hadirat Tuhan selalu ada. Saya ngelihat banyak wajah-wajah baru yang baru datang ke sini. Boleh bisa nggak lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir ke sini? Wow, satu di sana. Yuk kita sama-sama berikan salam hangat gereja kita di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Pertama itu adalah Rose Assurance Church New York Retreat yang akan diadakan di Thanksgiving pada tanggal 28 sampai 30 November. Dan pendaftaran sudah dibuka dari sekarang. Kami mengundang untuk setiap daripada yang sudah daftar, ajak yang lain untuk daftar juga. Bisa di scan QR code yang ada di televisi dan juga harga semuanya sudah tercantum di sana. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ke Aser atau ke teman-teman yang sudah ikut. Dan pengumuman berikutnya, kami mengucap syukur bahwa dari awal bulan kemarin pergerakan gereja kita sangat luar biasa. Banyak connecting time yang terjadi dan puji Tuhan juga Pastor Mil dikasih kesempatan untuk bisa keliling kota-kota di New York, luar biasa sekali. Dan kita terus berdoa untuk pergerakan gereja kita dan Pastor Mil dan keluarga juga diberikan kekuatan untuk bisa terus jalani movement ini. Dan next week di Scranton ada connecting time. Bila teman-teman ada yang kenal di Scranton, boleh undang, ajak teman-teman untuk join. Dan juga the next day, tanggal 2 Juni, special Sunday service bersama Pastor Mil. Yes, Philadelphia. So, please, yang teman-teman yang ada di Philadelphia, invite untuk datang. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi. Dan tanggal 5 Juni juga akan ada connecting time di Atlanta. Dan juga tanggal 8 Juni ada juga connecting time di Orlando. Dan tanggal 9 Juni juga ada special Sunday service di Austin. Wow, luar biasa pergerakan gereja kita. Terus doakan dan bila mana juga yang teman-teman yang ada di join secara live streaming ada di Austin, Orlando, Atlanta, pastikan kita undang orang-orang untuk datang kenal Tuhan. Dan pengumuman berikutnya ada My Spiritual Journey 3 yang sudah dibuka dan akan diadakan tanggal 1, 8 dan 15 Juni pukul 10 pagi sampai 12.20 siang. Pendaftaran sudah dibuka bagi setiap daripada kita yang sudah mengikuti MSJ 1 dan 2. Kita encourage untuk ikut MSJ 3 ini. Dan bagi setiap jemaat yang membutuhkan doa, nanti setelah ibadah di belakang ada teman-teman kita yang bawa Science Prayer Corner, ada yang membutuhkan doa bisa untuk minta didoakan. Dan juga untuk setiap daripada kita yang belum mengikuti Connect Group, ayo kita ikut Connect Group. Dan Connect Group ini sekarang udah dibuka dari ada 4, dari Eagle Kids, Army of God, Profesional Muda, dan juga Family. So ayo encourage semuanya untuk bisa bertumbuh, bukan hanya di hari Minggu tapi juga di hari-hari lainnya. Dan juga persembahan merupakan bagian dari sebuah ibadah. Bagi yang rindu untuk bisa menabur, bisa mengambil amplop sudah sediakan di belakang atau men-scan QR code yang sudah ada di layar televisi Anda. So, terima kasih sekali lagi. Sebentar kita akan membuka dengan doa, kita satukan hati ya. Bapak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa bersatu hati berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu ada dan kami percaya ada jamahan-Mu juga Tuhan Yesus yang terjadi. Sehingga kami datang dengan penuh sukacita Tuhan Yesus dan pulang dengan penuh kelimpahan Tuhan. Berkati ibadah dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi.
Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Shalom Jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Berikan tos kanan kiri, mari kita memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama, haleluya. Oh, oh, oh. Takut tekan kasih yang sejati tiada pernah berubah, seperti di dalam Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Haleluya. Ku beri yang terbaik. Mari lambaikan tangannya di atas kepala bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari tepuk tangannya sama-sama, haleluya. Mari kita nyanyikan kasih yang telah kau beri. Kasih yang telah kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Semuanya siap, lambaikan tangannya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari kita tepuk tangannya sama-sama. Mari sama-sama, haleluya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari nyanyikan. Papa para, papa para, papa para, papa para, papa para, papa para. Sekali lagi, papa para, papa para, hanyalah bagimu. Mari tepuk tangannya. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersih
bersinar bagi kemuliaan dan keagungan. Everyone ready? Kebesaran, mari kita beri segalanya. Segalanya, ready? Ku beri yang terbaik, lambaikan tangannya, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Hanya untuk haleluya. Terkenal, haleluya. Bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari kita bertepuk tangan sama-sama, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang hidup, amin. Siapa yang memuji Tuhan lebih lagi, angkat tangannya, lambaikan. Haleluya, ready? Mari kita tepuk tangan. Jemaat RWC sangat luar biasa. Semua tahu lagu ini, mari kita nyanyikan sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Mari kita bertepuk sama-sama. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari lambaikan tangannya sama-sama. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Sama-sama gerak ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Jemaat saja yang nyanyikan, haleluya. Selalu baru setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekali lagi sama-sama semuanya. Sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Semua tepuk tangannya sama-sama. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Semuanya dipersilakan dulu di jemaat di dalam hadirat Tuhan. Engkaulah benar Tuhan yang memberikan kami sukacita.
Haleluya. We love you God. Amin. Mau datang menyembah Engkau lebih lagi. Karena Engkaulah kekuatan hidup kami. Haleluya. Oh, we worship you. Mari kita nyanyikan sama-sama. Majesty, wonderful your name in all the earth. Marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all name we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we'll lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Haleluya. Mari nyanyikan dari awal. Majesty, Mari angkat tangan kita menyembah Dia. for you in all The earth, marvelous, glorious, you are our King of grace divine. Jesus, name above all names we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we'll lift our hand and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. One more time. Let's worship Him. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, holy. Mari semuanya bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. The glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful
you forevermore. Let's worship Him. Hallelujah. We worship you, Abba Father. Shana makara balaba yara balaba yara yara masih. Naikkan pujian. Shigiri balaba yara balaba. Engkau yang termulia, teragung, Kau duduk di tahta agungmu. Syara bala 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 bala. Syana kara bala 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 bala. We worship you. Syana makara bala 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 yara bala 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 bala. Syana makala bala bala yara yara bala 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 bala. Hadirat-Mu menyertai kami. Syana makala bala 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 bala. Syana bala 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 yara bala 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 bala. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you. Syana makala bala bala yara bala 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 bala. Syana bala 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 bala. Ada kuasa dalam pujian. Syana makala bala yara bala 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 bala. Shana makala bala mania na 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 yara bala 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 bala. We worship you, we worship you. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita. Holy, holy, God Almighty, The glory of our Lord, we praise you, God. we praise forevermore. Faithful, Faithful Savior, mighty, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forever. sekali lagi nyanyikan. Holy, holy. Berikan persembahan kepada Tuhan. Almighty, the glory of our Lord, We praise you we praise forevermore. forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forever. The glory of our Lord. We praise you forever. The glory of our Lord. We praise you forevermore. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebiji. Biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita nyanyikan dari awal. Haleluya. Satukan kami Tuhan. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebiji. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu.
jadikan kami sehati sepinggir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Tuhan, Kau punya maksud dan tujuan ya Tuhan, untuk membawa kami menjadi satu jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan-Mu yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan yang kecil ya Tuhan, tapi rancangan yang hebat yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, buat mata kami bisa melihat apa yang ingin Kau kerjakan bagi kami, buat gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Kami tidak mau hidup ini hanya demi hidup saja ya Tuhan. Kami tidak mau hidup ini hanya untuk demi kami sendiri saja ya Tuhan. Tapi ini doa kami pada sore hari ini ya Tuhan. Pakai segala keberadaan kami ya Tuhan. Untuk Kau saja ya Bapa. Pakai ya Tuhan talenta yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Pakai semua yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Untuk menyebarkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk bisa mengabarkan Injil ya Bapa. Sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan mereka. Pakai kami ya Tuhan untuk gereja-Mu berdiri dimanapun Kau utus kami ya Bapa. Pakai ya Tuhan untuk kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati setiap jemaat yang hadir hari ini. Mereka yang datang dengan kebutuhan, Engkau yang tahu kebutuhan mereka. Engkau yang tahu segala tantangan yang mereka hadapi. Hari ini bukan saja Engkau menjawab doa mereka, bahkan yang lebih dari yang mereka doakan, itu yang Kau berikan ya Tuhan. Hidup mereka bukan hanya berkecukupan, tapi berkelimpahan, supaya jadi berkat buat banyak orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelum Anda duduk, katakan kiri kanan, paling enggak 4-5 orang katakan, kamu kok ganteng banget sih hari ini. Kamu kok cakep banget hari ini, amin. Haleluya. Oh. Yes. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sungguh senang saya bisa hadir bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sore hari yang indah ini. Saya kalau yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Mulyadi Budianto atau sering kali dipanggilnya Mil gitu ya. Jadi ada yang panggil Pastor Mil, ada yang panggil Komil, karena saya di Surabaya dipanggil Mas Mil juga gak apa-apa gitu ya. Kali ini saya komplit, datangnya gak sendirian, saya datang dengan keluarga saya, komplit kali ini paketnya komplit. Ada istri saya di depan, ya ini beri tepuk tangan. Ada 2 anak saya, itu dua-duanya di belakang gitu ya, pemalu gitu ya. Chloe Darren bisa lambaikan tangan Anda. Ya itu Chloe Darren ya, malu-malu mereka gitu ya. Dan hari ini saya mengucap syukur bisa melayani di New York. Begitu sampai di New York rasanya saya di rumah gitu ya. I'm home gitu ya. Berapa banyak di sini merasa gereja ini adalah rumah Anda? Lambaikan tangan Anda. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Saya sampai di USA tanggal Mei 10 ya, jadi sampai hari Jumat, hari Sabtu pagi langsung berangkat, jadi sampainya malam-malam lalu dijemput oleh Pastor Tono yang ada di LA dengan Matthew. Kita makan sebentar lalu check in hotel, pagi-pagi sudah berangkat ke San Jose dan melayani gereja kita yang ada di sana ya. Gereja San Jose bertumbuh luar biasa. Hari ini average kemarin pas CT ada kurang lebih 41 orang yang hadir, beri tepuk tangan gitu ya. Kegerakan Tuhan luar biasa sekali di San Jose, kebanyakan anak-anak muda, profesional muda, luar biasa. Mereka itu pertama kali mulai ibadah itu hanya 15 orang ya, 12 sampai 15 orang. Bahkan waktu kita challenge mereka untuk ayo
segera mulai Sunday service gitu ya. Ya, yang main musik siapa gitu ya. Prinsip pelayanan mereka 4L, lu lagi gitu ya. Gak ada orang di sana tapi mereka dengan kerinduan hati ya melayani dengan luar biasa. Musiknya sama seperti New York awal-awal, sangat simpel, sangat sederhana. Tapi hari ini bertumbuh luar biasa. Yang paling saya kagum di San Jose mereka itu benar-benar mencintai rumah Tuhan. Waktu kita katakan, kita ajak mereka, ayo kita buat Sunday service. Sebelumnya kan di apartemennya, dia pakai lounge-nya apartemen di sana. Lalu mulai cari gereja, ketika tahu harga sewa gereja keter-keter juga Bapak Ibu sekalian ya. Tapi gereja LA berkata, ayo udah maju aja kita dukung di sana. Tapi haleluya ya, target sebenarnya mereka itu bisa merintis di bulan April. Tapi hari itu mereka di bulan Januari, Breakfast with God mereka kumpulkan persembahan, mereka komit untuk bisa mendirikan gereja Tuhan. Saudara tahu dari 15 orang anak-anak muda, kebanyakan pelajar, mahasiswa dan juga profesional muda. Tapi hari itu mereka berhasil mengumpulkan dana untuk sewa gedung gereja selama 1 tahun ke depan. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan ya. Itu tidak disangka-sangka gitu ya, tapi mereka benar-benar pengen gereja Tuhan berdiri. Dari San Jose, Sabtu saya CT, Minggu kita ibadah Sunday service, lalu Senin sampai Rabu saya spend waktu di San Francisco, lalu saya ke Portland karena kita akan bekerja sama dengan satu sekolah Alkitab di Portland dan kita doakan ya nanti di Surabaya ada sekolah Alkitab yang segera berdiri. Dari Portland saya ke Seattle dan kita CT di sana, cuma ada beberapa keluarga gitu ya. Tapi puji Tuhan waktu CT saya kagum sekali karena Mega sama Lisna dari Mega sama Lisna berangkat ke sana untuk bisa dukung CT yang ada di Seattle. Beri tepuk tangan dong, ini Mega di Scranton ya. Mega di Scranton hari ini ya. Dan di sini dukungan gereja New York luar biasa sekali. Dari Seattle kita nyetir ke Vancouver, dari Vancouver ke Calgary, dari Calgary ke Toronto, dan dari Toronto kemarin CT, hari ini saya ada di New York gitu ya. Ini perjalanannya masih lanjut lagi. Kita dukung doa kegerakan Tuhan yang luar biasa di Amerika ini ya. Jadi habis dari ini kita masih ke Scranton, ke Philadelphia, ke Atlanta, lalu ke Orlando, dari Orlando ke Austin, dari Austin baru kembali ke LA, baru kembali ke Indonesia gitu ya. Siapa yang mau ikut sama saya gitu ya? Lihat pintu hotel gitu ya, aduh di hotel lagi gitu ya, beres-beres koper lagi gitu ya, oh airport lagi gitu ya. Jadi itu selama beberapa hari ini pengalaman yang menyerukan, seru banget gitu ya. Dan hari ini saya ingin bicara kepada gereja New York, gereja Anda semua, Bapak Ibu sekalian di tempat ini adalah anak sulung dari kegerakan gereja Mawar Sharon yang ada di USA, Kanada. Jadi firmannya rada stretch kita sedikit. Katakan kamu siap di stretch gitu ya. Di stretch apa lagi nih kok, udah pas wah udah luar biasa. Ya kita baca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Biar firman ini bicara dalam kehidupan kita ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi firman ini ditujukan kepada Yosua karena hari itu Musa hamba Tuhan itu mati. Dan ketika hamba Tuhan itu mati, Tuhan berkata, ayo bersiaplah sekarang. Katakan kiri kanan, bersiaplah sekarang. Ya, saya percaya ketika di dalam kegerakan itu ada momen di mana sebuah generasi baru akan mengambil tempat dan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Puji Tuhan hari ini pemimpin-pemimpin yang ada di gereja Mawar Sharon itu belum mati. Kayak Musa ini kan mati gitu ya. Tapi saya percaya justru Mawar Sharon ini, GMS ini atau ROSC ini kegerakannya lebih advance ke depan. Sebelum kita semua ini berangkat gitu ya, sebelum kita semua ini pensiun,
By the way, katanya kalau jadi pendeta Mawar Sharon nggak boleh pensiun gitu ya. Jadi kalau gitu semua di sini pelayan-pelayan Tuhan juga nggak boleh pensiun. Katakan nggak boleh pensiun ya kamu ya. Gitu ya. Tapi di sini ada satu firman yang bagus banget. Dikasih kepada generasi Yosua untuk katakan bersiap-siaplah sekarang. Hari ini saya mau Anda menyiapkan diri Anda untuk sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan ingin kerjakan. Kota-kota yang saya diberikan kesempatan untuk mengunjungi satu persatu, di situ banyak sekali saya temukan jemaat-jemaat Tuhan yang haus, yang lapar, yang benar-benar butuh kegerakan Tuhan. Nah, tapi keberhasilan dari perintisan kita, keberhasilan dari gereja yang berdiri di sana, ternyata itu terkoneksi dengan Anda semua. Puji Tuhan, amin. Jadi saya mau Anda hari ini terbeban, katakan terbeban gitu ya. Nggak apa-apa ya, saya kasih beban kepada Anda. Karena beban itu bagus, katakan kepada diri Anda sendiri, beban itu bagus ya. Nah, bersiaplah sekarang karena di dalam satu kegerakan pasti ada tempat untuk kita bisa melakukan hal-hal yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Di Yosua pasal 1 ayat 3 sampai 5 itu bunyinya begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yang ini sungai Efrat, ke seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi setelah Tuhan berfirman bahwa hamba Tuhan Musa itu telah mati, dia katakan kepada Yosua bersiaplah sekarang. Dan ketika Yosua sudah mulai menyiapkan dirinya, Tuhan sebelumnya kasih lihat, ini lihat nih, lihat semuanya. Saudara tahu sehebat-hebatnya Musa, dia tidak bisa masuk ke tanah yang Yosua lihat itu. Ada momen di mana Musa itu masa periodenya atau influence-nya, pengaruhnya, dan kekuasaannya stop sampai di situ dan hanya bisa dimasuki oleh Yosua. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat hari ini kepercayaan itu diberikan kepada kita semua. Kita tidak pernah bermimpi untuk USA dan Kanada, tapi hari ini GMS atau ROS New York diberikan satu fondasi yang kuat untuk bisa berdiri di tempat ini. Dan saya mau Anda lihat ke sekeliling kita semua. Hari ini kalau di daerah East gitu ya, ada Scranton, ada Philadelphia, ada Atlanta, ada Florida, ada Austin, ada Toronto ke atas, ada Montreal gitu ya. Saya mau Anda beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ya. Sama seperti Musa, itu seperti Yosua dikasih, kamu lihat nih, lihat gitu ya. Karena ada daerah teritori yang gak bisa dimasuki sebelumnya, tapi hari itu Yosua akan memasukinya. Dan saya percaya kita semua, dulu kan gak pernah kepikir, GMS akan ke luar negeri, gak pernah kepikir. Tapi rancangan Tuhan, karya Roh Kudus hari ini membuat Anda berkumpul di tempat ini. Tapi ketika kita berkumpul tempat ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, bersiaplah sekarang, bersiaplah sekarang, bersiaplah sekarang. Karena Tuhan akan bawa kita ke satu hal yang lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Amin. Jadi waktu di ayat ini, suatu Yosua pasal 1 ayat 3 sampai 5, ada beberapa hal yang diwariskan oleh Musa kepada Yosua. Ya, ada warisan yang diberikan oleh pemimpin kita yang ada di Surabaya, yang masih hidup nih ya gitu ya. Nah, karena masih hidup, kita masih bisa bersiap lebih kencang lagi larinya. Kalau dulu kan mungkin nggak bisa meloncat karena pundak orang Musa itu udah nggak ada gitu ya. Tapi kalau ini masih hidup, pundaknya masih kuat nih yang di Surabaya, sehingga kita bisa dapat dukungan yang lebih hebat lagi. Amin. Jadi ada warisan yang diberikan oleh pemimpin Anda di Surabaya. Saya mau Anda menangkap ini. Yang pertama yang diwariskan adalah visi. Ketika di ayat ini ya,
di ayat yang ketiga tadi. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi ini bukan satu yang baru. Yosua itu hanya menguasai daerah yang sudah dijanjikan kepada Musa. Tapi Musa nggak bisa masuk. Lucu ya. Tapi Yosua yang dikasih kepercayaan untuk masuk. Hari ini mungkin dari Surabaya nggak bisa masuk ke daerah teritori kita. Tapi kalau kita nih sebagai Yosua di tempat ini, saya percaya visi itu diberikan kepada kita untuk kita bisa menggenapinya. Yang percaya katakan amin. Jadi satu hal yang diwariskan adalah visi. Terus dilanjutkan dari padang gurun, gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar. Itu daerah kekuasaannya diberikan kepada kita. 20, 30, 300 itu visinya Tuhan. 1000 gereja lokal, 1 juta murid, itu visinya Tuhan. Yang mungkin akan digenapi di masa kita. Amin. Amin semuanya, karena ada pemimpin-pemimpin yang baru di tempat ini. Lalu ketika warisan, bicara tentang warisan, di sini Yosua bukan hanya diwariskan visi, tapi yang kedua yang diwariskan oleh Musa adalah janji Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima itu katakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin. Bukan hanya visi yang diberikan di dalam kehidupan kita, tapi juga janji Tuhan bahwa penyertaan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Seperti Tuhan menyertai pemimpin kita sebelumnya, Dia juga akan menyertai kita. Amin. Jadi ini suatu hal yang exciting banget, sesuatu hal yang luar biasa banget. Jadi kita pegang ya, visi Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan bahwa kita akan disertai. Pengurapan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, warisan yang diberikan adalah nilai. Ya, ketika kita melayani bersama-sama di tempat ini, saudara tahu yang membuat GMS itu beda itu ternyata sangat-sangat unik. Waktu saya datang ke setiap kota, visitasi dimanapun juga, ada nilai pelayanan yang begitu luar biasa. Yang kelihatan banget jelas apa? Welcome home-nya. Kekeluargaannya. Saya gak pernah ketemu Jerry di Seattle. Jarang. Pertama mungkin ketemu pas CT, KKR di sini gitu ya. Jarang sekali. Zoom juga jarang. Saya jarang ketemu dengan tim yang di San Jose. Saya jarang ketemu sama yang di Toronto apalagi pertama kali saya datang gitu ya. Vancouver juga jarang, setahun paling sekali atau 2 kali datang gitu ya. Toronto baru pertama kali datang, Calgary baru pertama kali nginjek di kotanya. Tapi begitu saya mendarat, ketemu orangnya langsung kayak, langsung rasanya I'm home. Langsung rasanya saya diterima, langsung saya rasanya kayak keluarga. Betul, saya masuk ke tempat ini, udah kayak rumah sendiri nih kalau ini mah. Saya ketemu orang-orang, saya ketemu Anda, saya ngerasa waduh. Nah ini nilai pelayanan Bapak Ibu sekalian yang membuat GMS itu unik. Dan ini harus kita teruskan, ini warisan. Apalagi kalau nilai pelayanan yang saya bisa sebut satu-satu gitu ya. Servanthood, di sini tuh luar biasa. Pelayanan itu melayani itu kelihatan banget dari awal, tidak lihat posisi. Semuanya mau melayani satu sama lain. Semuanya serving one another. Amin Bapak Ibu sekalian. Di situ kita bisa melihat ada satu DNA, ada satu nilai yang diwariskan oleh pemimpin kita. Apalagi kalau saya boleh sebutkan, pemuritan. Kalau pemuritan di gereja lain adalah sebuah program. Tapi pemuritan di gereja kita adalah sebuah DNA, sebuah identitas. Gereja kalau pemuritan dengan program pemuritan, pemuritannya dicabut, gerejanya jelas masih ada identitasnya. Tapi kalau di GMS, CG-nya dihapus, pemuritannya nggak ada, kita bingung siapa kita. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Karena di gereja kita, di tempat ini, pemuritan adalah hal yang natural. Di sini orang yang mungkin masih berdosa, terima Tuhan, diselamatkan, lalu dimasukin ke CG, dibentuk, digesek gitu ya. Karena gesekan perlu, diajar, di MSJ-in, di CGT-in, dan yang terakhir dijongkrakin gitu kan ya. Kalau di GMS kan gitu semuanya.
bisa nggak bisa, yang penting mau, silakan gitu ya. Dijongkrakno gitu ya. Itu program pemuritan. Dan kalau itu nggak ada, kita nggak, jadi identitasnya nggak jelas. So itu yang diwariskan buat kita. Selain visi yang Tuhan berikan, janji penyertaan Tuhan diberikan, tapi juga ada nilai-nilai. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan itu sangat-sangat berharga. Oleh sebab itu kita bisa pergi. Dan firman Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Saya setiap kota yang saya kunjungin sebenarnya ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu sekalian. Karena setiap kali datang pasti nanya satu. Saya udah tahu, sebelum berangkat saya juga udah tahu. Pasti mereka akan tanya begini, kapan gembalanya dikirim di tempat ini? Betul ya? Waktu saya kesini dulu belum ada Pastor Togar juga kan nanyanya gitu kan kalian kan? Kalau saya jawab bukannya kamu gembalanya gitu kan, nggak bisa juga. Tapi kegerakannya begitu besar. Dan hari ini siapa yang paling bertanggung jawab? Coba lihat kiri kanan, kamu yang paling tanggung jawab di sini gitu ya. Nah firman Tuhan makanya berkata, bersiaplah sekarang. Amin. Let's prepare ourselves. Mari kita persiapkan RWC New York ini jadi base. Di mana kegerakan Tuhan dan api Roh Kudus itu bisa tercurah dari tempat ini. Amin. Persiapan itu penting. Oleh sebab itu hari ini Anda terus dipersiapkan untuk bisa melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Gitu ya. Persiapan itu menentukan hasil akhir kita. Hari ini saya mau Anda melihat setiap kota yang ada. Paling tidak 10 gereja, 20, 30, 300 akan terlaksana. Amin. 10 gereja di Amerika, saya doa 10 gereja, 10 gereja, 10 gereja, 10 gereja. Tapi kita perlu untuk bisa menyiapkan diri kita sekarang. Kita terusin ya, tantangan yang dihadapi Yosua. Setelah dia dapat firman itu, kita pengen belajar apa sih yang harus dihadapi Yosua. Ya, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman Yosua dan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Bilangan pasal 14 ayat 22, berkata begini, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi ini cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ya, Yosua lahir di zaman itu. Bangsa Israel ditawan atau dijadikan budak oleh bangsa Mesir kurang lebih 3-400 tahun. Jadi Yosua lahir di zaman perbudakan. Ya, lahir di zaman itu. Jadi mindsetnya dia, pikirannya dia seharusnya sama dengan orang-orang yang ditawan. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ini nggak ngucap syukur kalau baca ceritanya gitu ya. Mereka itu bersungut-sungut. Bersungut-sungutnya nggak sekali. Di situ katakan 10 kali mencobai aku. Ternyata ketika mereka keluar dari Mesir, belum tentu Mesir itu keluar dari dirinya. Paham Bapak Ibu sekalian ya. Ada ikatan di dalam pemikiran, di dalam cara bertindak, dosa yang membuat kita ini nggak bisa lepas dari kebiasaan lama kita. Yosua seharusnya mengalami hal yang sama, karena dia ada di generasi tersebut. Tapi di ayat 30, bilangan pasal 14 ayat 30, dikatakan begini. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami. Jadi di situ katakan karena orang ini bersungut-sungut, seluruh bangsa bersungut-sungut, itu satu angkatannya habis semua. Gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tapi ada 2 orang yang boleh masuk, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ada 2 orang yang agak lain gitu ya. Namanya Kaleb sama Yosua. Mereka ini beda. Ternyata ketika Yosua lahir di Mesir, identitasnya tidak seperti orang Israel kebanyakan. Tantangan apa yang harus kita lawan, yang kita harus menang untuk bisa masuk ke tanah perjanjian?
untuk kita bisa menerima warisan yang Tuhan yang diberikan oleh pemimpin kita, generasi sebelumnya. Yang pertama adalah temukan identitas diri kita. Amin. Temukan identitas diri kita. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan bingung tentang pergumulan kita. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Tapi bandingkan diri kita dengan rencana Tuhan. Bandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Di setiap gereja yang setiap kota yang saya datangin gitu ya, kebanyakan itu banyak gereja-gereja Indonesia juga. Dan setiap kota saya melihat atau mendengar gitu ya, nggak melihat sih ya, mendengar cerita-cerita bahwa di sini gerejanya pecah kok gitu ya, di sini banyak yang kecewa kok gitu ya, di sini banyak disunity atau ketidaksatuan hati, di sini kok gerejanya Indonesia ya cuma biasa-biasa aja gitu ya. Jadi saya mendengar di setiap kota, jadi bukan satu kota aja, setiap kota, ke Seattle ya begitu, ke San Jose ya begitu, ke Vancouver ya begitu. Saya melihat dengar cerita orang Indonesia banyak kok sebenarnya, tapi hari ini ada di gereja bule atau di gereja mana gitu ya, yang nggak melayani apa-apa. Tapi kalau diajak mau ke gereja lagi nggak bisa kok gitu ya, karena apa? Mereka udah kepahitan, udah marah, udah kecewa. Kalau kita lihat sejarah gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di USA atau di Kanada mungkin seperti demikian. Tapi apakah kita akan sama seperti itu? Apakah identitasnya kita akan go with the flow atau kita akan melawan arus? Untuk kita bisa melawan arus, kita harus temukan jati diri kita, identitas diri kita. Dan itu datang dari visi yang Tuhan berikan. Itu datang dari janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa nilai-nilai pelayanan yang ditabur, yang ditanam oleh semua pemimpin. Dari senior pastor, gembala regional, lalu gembala lokal, dan gembala-gembala lainnya di tempat ini. Kita mulai dari gereja yang murni. Kita mulai dari gereja yang punya impian untuk bisa menjangkau bukan hanya komunitas Indonesia, tapi akan menjangkau komunitas bangsa-bangsa. Amin. Kita mulai dari gereja yang humble, yang saling melayani satu sama lain. Kita mulai dari gereja yang kekeluargaan. Jangan pernah lupa itu, yang percaya katakan amin. Jadi kita harus lihat diri kita. Jangan samakan dengan kegerakan yang ada. Jangan samakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan terpengaruh dengan itu semua. Tapi kita fokus saja sama Tuhan, sama janjinya, sama firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Yosua itu beda. Berdua dengan Kaleb, dia tidak terbawa. Coba bayangkan, itu semua orang marah-marah. Karena Yosua sama Kaleb ini beda banget. Yang lain lihat negeri itu penuh dengan raksasa, nggak mungkin bisa ditembus. Berapa banyak orang yang berkata, nggak mungkinlah bisa berhasil, nggak mungkinlah bisa kirim orang, nggak mungkinlah gereja ini bisa sukses dan menjangkau banyak bangsa. Hari ini kita mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya mau membuat Anda benar-benar menjalani visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata begini, for we are God's masterpiece. Masterpiece itu artinya apa? Masterpiece artinya the best, artinya one of a kind, artinya unique, artinya original, authentic, itu artinya masterpiece. Dalam bahasa Inggris ya, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Ini Efesus 2 ayat 10. Kita ini maha karyanya Tuhan. Masterpiece itu artinya yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Satu-satunya, unik, beda, original, authentic. ROSC, Anda unik. Anda the best yang Tuhan berikan. Anda ini authentic yang Tuhan ciptakan. Anda ini original yang Tuhan berikan. Dalam kehidupan Anda juga. Tuhan gak duplikat Anda, nggak copy paste gitu ya. Tapi Anda, kita semua masing-masing punya panggilan, punya tempat, punya hal yang spesial. Sama seperti Yosua.
Karena dia tahu dia ini dilahirkan dengan visi misinya Tuhan. Dia mau tampil beda. Amin. Yang kedua yang kita harus lakukan, bukan hanya kita harus tahu identitas diri kita, melekat dengan janji visi yang Tuhan. Kita buka sama-sama Exodus, Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 8, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bunyinya begini, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Jadi yang kedua yang harus dilakukan oleh Yosua adalah menembus batas dirinya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Beyond Limits. Ya, di luar dari batas-batas kita. Bagaimana kita bisa menembus? Yang pertama tadi kita harus tahu identitas kita, panggilan kita, visi yang Tuhan berikan, janji Tuhan, dan nilai yang diwariskan oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan ini di kisah ini kita belajar bagaimana Yosua belajar kepemimpinan. Ketika dia berperang melawan orang Amalek gitu ya, dia nggak bisa sendirian. Dia perlu bekerja sama dengan Musa hari itu. Dan Musa harus bekerja sama dengan Harun dan Hur. Jadi kita lihat pemimpin di atas bekerja sama, yang di bawah perang gitu ya. Ini luar biasa banget gitu ya. Dan saya belajar bagaimana kita bisa menembus batas diri di dalam ketika kita melakukan pelayanan kita. Anda bisa catat ya, pertama, Anda harus belajar melihat apa yang pemimpin Anda lihat dalam diri Anda. Ketika ada bangsa Amalek, ya, Musa itu nggak pilih banyak orang. Musa pilih yang namanya Yosua. Dia percaya sama satu orang ini yang namanya Yosua. Mungkin Yosua hari itu bingung juga gitu ya. Kok aku, apa yang emang gak ada yang lain gitu ya. Tapi saya belajar prinsip ini. Belajar melihat apa yang pemimpin kita lihat. Waktu Pastor Philip manggil saya, lalu dia katakan, Mil, kamu pegang USA, Kanada ya. Lalu jadi gembala regional. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu pernah cerita gitu ya. Waktu dikasih tugas itu saya geter. Karena saya merasa diri saya ini orang yang di belakang layar. Saya kerjaannya menurut saya spesialisnya saya itu bikin struktur, nah itu bisa. Bikin SOP, oh itu saya mahir. Bikin MSJ, ya edukasi gitu, oh saya bisa. Pokoknya yang gak kelihatan. Instagram saya aja kan gak kelihatan kan ya, gak ada orangnya. Biasanya cuma putih-putih, hitam-hitam gitu ya. Cuma tulisannya doang gitu ya. Belakangan ini aja mulai disuruh tampil gitu ya. Jadi waktu dipercayakan itu, saya ngerasa cocok gak ya saya orangnya gitu ya. Sampai tanya lagi, Pastor Philip bener gak sih saya yang harus
mimpin ini. Lalu saya lihat gembala regional yang lain. Ada Pastor Moro yang kecil-kecil cabai rawit. Kalau badannya kecil sih, tapi kalau khotbah, wah luar biasa. Ada Pastor Sam, Pastor Lani, yang kalau khotbah on fire, Anda sudah pernah dilayani tahun lalu ya. Lalu ada Pastor Puji, wah kesembuhan dan segala macam. Bisa nyanyi lagi. Kalau saya suruh nyanyi, waduh. Banyak orang bertobat, tobat jangan nyanyi lagi gitu ya. Lalu ada Pak Adrian gitu ya, Pastor Adrian yang sebelumnya memegang kegerakan USA dan Kanada. Tapi Pastor Adrian diberi tugas untuk Europe, saya yang itu, saya USA dan Kanada gitu ya. Jadi saya ngerasa, bisa nggak ya? Seringkali kita minder. Seringkali kita ragu, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tapi dari kisah Musa dan Yosua ini, keluar sebuah prinsip pelayanan. Walaupun hari ini kita belum lihat, belajarlah melihat apa yang pemimpin kita lihat. Kalau hari ini kita belum percaya akan kemampuan diri kita sendiri, percayalah apa yang pemimpin kita percaya. Amin. Jadi kalau hari ini, nanti Pastor Togar katakan, kamu jadi CGL ya. Aduh, gak boleh bilang enggak lagi ya. Nanti kamu ya, multimedia. Saya gak punya skill. Tapi setiap pemimpin itu melihat lebih dari apa yang kita lihat hari ini. Percaya gak Bapak Ibu sekalian? Percaya? Jadi kalau nanti Pastor Togar katakan, kamu pegang AUG ya, kamu multimedia ya, kamu mulai terlibat di PAW ya, kamu pegang nanti pelayanan di Scranton ya, pegang nanti Philadelphia ya, pegang CG online di sini ya. Belajar melihat apa yang pemimpin kita lihat. Belajar percaya apa yang pemimpin kita percaya. Karena disitulah kita bisa tembus batas diri kita. Saya berdiri di tempat ini bukti Bapak Ibu sekalian. Bukti waktu saya terima tanggung jawab itu, apa bisa ya? Tapi saya unik, saya spesial, cara saya beda dengan cara yang lain. Jangan bandingkan saya dengan pemimpin lain, saya juga gak mau gitu ya. Saya mau bandingkan diri saya dengan rencana Tuhan. Itu aja yang matters. Itu aja yang paling penting. Jadi bandingkan diri Anda dengan panggilan Tuhan. Gak perlu bandingkan, seharusnya dia lebih bisa ini. Kadang Tuhan pakai bukan orang yang bisa, tapi orang yang sederhana, tapi mau dipakai Tuhan. Amin. Dan kita bisa ngelihat ketika Musa ngangkat tangan, ini kerjasama luar biasa. Jadi prinsip yang ketiga, belajar bekerja sama dengan pemimpin Anda. Dengerin kata-katanya, dengerin apa yang ditugaskan di dalam kehidupan Anda. Lalu yang berikutnya ya, di dalam menembus batas ini ya, belajar menyelesaikan apa yang pemimpin Anda tugaskan. Jangan banyak alasan, jangan bilang tantangannya, tapi kalau ada tantangan, terus bekerja, terus tanya, tapi jangan pernah menyerah. Amin. Di situ saya melihat kita ini bisa menembus batas yang kita punya hari ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya hari ini adalah produk dari seorang yang mempercayakan saya. Hari ini saya diberikan tugas lagi, yaitu selain regional USA Kanada, saya diberi tugas untuk bisa menjadi project director untuk sekolah Alkitab kita nanti di Surabaya. Anda tepuk tangan, saya getar-getar Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya kalau ditanya bisa nggak, tadi ragu. Saya ini orang sistem, bukan orang teologi. Saya tahu tantangannya berat banget.
Ada orang yang mungkin lebih qualified untuk bisa mengerjakan program ini. Tapi saya belajar prinsip ini. Walaupun hari ini saya belum melihat, tapi kalau pemimpin saya lihat, saya akan melangkah. Walaupun hari ini saya belum percaya lihat kemampuan saya, tapi kalau pemimpin saya percaya, saya mau ikut percaya aja. Dan saya mau ikut pemimpin saya ini pergi kemana. Dan saya akan selesaikan. Dan saya tidak akan menyerah. As simple as that. Simple. Amin. Mari kita berjuang bersama. Berjuang bersama untuk menembus batas dari pribadi kita dan juga dari gereja kita hari ini. Amin. Berikutnya. Anda diberkati hari ini, ya. Ulangan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai 22. Dikatakan begini, dan kepada Yosua, kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Firman Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Amin. Jadi ketika lihat itu semua, prinsip yang ketiga yang kita semua belajar adalah memandang jauh ke depan. Jadi yang pertama, kita harus belajar untuk bisa menemukan identitas diri kita di dalam janji, visi, dan nilai yang pemimpin kita berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajar untuk menembus batas dan kemampuan diri kita. Yang ketiga adalah untuk kita bisa memandang jauh ke depan. Ya, Tuhan berkata, ayo, Tuhan akan melakukan segala pekerjaan yang dahsyat ini di dalam kehidupan kita. Kemanapun Yosua pergi, di situ kerajaan-kerajaan akan diberikan kepadanya. Amin. Jadi saya mau Anda hari ini melihat bersama-sama saya, setiap kota yang ada di East Amerika ini, Philadelphia, Scranton, Toronto, ya, ke atas gitu ya, lalu ke Montreal nanti, lalu ada Atlanta di bawah, ada Florida nanti di bawah, ada Austin. Ya, kita akan melihat kemanapun kita pergi, di situ Tuhan beserta dengan kita. Kemanapun kita melangkah, melakukan church planting, melakukan kegerakan Tuhan, Tuhan akan mencukupi bahkan sampai berkelimpahan. Kalau hari ini orang berkata, oh nggak ada SDM-nya, nggak ada orangnya, nggak ada pekerjaannya, nggak ada pekerjanya, nggak ada gembalanya. Kita mau melihat hal yang berbeda. Kemanapun kita melangkah, Tuhan akan mencukupi bahkan sampai berkelimpahan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan meriah buat Allah kita. Nah mulainya dari mana? Mulainya dari diri kita. Apakah kita hari ini sebagai jemaat Tuhan di tempat ini hanya melihat kebutuhan kita secara pribadi, datang beribadah, selesai pulang, datang ke CG, Anda happy, Anda didoakan, tapi tidak berkontribusi. Saya mau mengajak Anda jemaat New York, bukan hanya diberkati, tapi memberkati. Bukan hanya di sini dicukupi. Tadi doa saya ya, dicukupi sampai berkelimpahan. Tapi kalau berkelimpahan buat apa? Kalau bukan untuk memberkati orang lain. Amin. Dari secara keuangan Anda akan diberkati. Secara kedewasaan rohani Anda akan diberkati. Amin. Secara talenta Anda akan diberkati. All the resources akan mulainya dari New York. Semua berkat-berkat, ini profetik ya Bapak Ibu sekalian. Semua berkat-berkat yang dibutuhkan untuk perintisan gereja yang USA Kanada butuhkan akan mengalir dari tempat ini. Amin, beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu artinya lewat siapa? Lewat Anda dan lewat saya. Anda ini memegang peranan yang sangat penting. Waktu kita memulai New York, pertama kali kita berdoa, berembuk, rundingan gitu ya. Headquarternya akan ada di mana? LA, New York, LA, New York, LA, New York. Hati saya bilang LA, karena saya lebih kenal LA Bapak Ibu sekalian. Gak kenal daerah New York gitu ya. Tapi Pastor Philip katakan, no. Start
with the ground there is the hardest one. Karena mulai di tanah yang paling keras, New York. Karena kalau kita berhasil di New York, kalau pekerjaan Tuhan ini di sini luar biasa di New York, akan mengalir sampai kemana-mana. Amin. Dan hari ini terbukti Bapak Ibu sekalian, Anda hari ini ada di tempat ini karena hasil doa, hasil tetesan air mata, hasil pengorbanan yang harus dibayar untuk bisa pergi merintis di tempat ini. Tapi jangan stop di New York. Kita akan pergi ke seluruh kota yang ada di US sampai ke bangsa-bangsa. Bahkan nih, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Bahkan New York sekalipun, ini belum selesai loh. Coba lihat kiri kanan, masih orang Indonesia semua? Apakah New York isinya orang Indonesia semua? Amin. Katakan kiri kanan, ternyata PR kita masih banyak ya. Semoga saya diundang lagi khotbah di tempat ini. Gak apa-apa ya, boleh ya. Curhat boleh ya, curhat ya. Tapi saya bukan curhat dari pribadi, karena saya tahu ini isi hatinya Tuhan. God love you so much. Hari ini mungkin Anda merasa tidak mampu. Hari ini Anda mungkin merasa kecil. Hari ini Anda mungkin merasa bukan aku. Tapi kenyataan bahwa kita duduk bersama-sama di tempat ini, beribadah, bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi. Saya percaya ROC New York akan jadi gereja yang berbeda dengan gereja lainnya. Gereja ini akan bukan hanya memenangkan orang Indonesia, tapi gereja ini akan memenangkan bangsa-bangsa yang ada di New York. Yang percaya katakan amin. Gereja ini mulainya dari New York, tapi akan mengutus hamba-hamba Tuhan kemana-mana. Kota-kota ini banyak. Kita harus memainkan peranan. Lihat jauh ke depan, lihat jauh ke depan, lihat jauh ke depan. Lihat nanti di sebelah Anda enggak orang Indonesia. Atau paling enggak, lihat nanti ada ibadah kedua yang bukan orang Indonesia. Amin. Lihat nanti ke depan dari diri Anda yang mungkin di CG itu masih suruh sharing aja. Gitu ya. Suruh doa makannya itu, doa makan aja susah gitu ya. Tapi saya mau Anda lihat diri Anda, pemakaian Tuhan akan ada dalam kehidupanmu. Saya gak pernah lihat Shen dulu awal pimpin pujian, hari ini pimpin pujian gitu ya. Saya belum lihat nanti, saya akan lihat banyak orang di sini yang akan dimultiplikasikan dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Oh, I believe. Saya percaya dengan segenap hati saya. Gereja New York ini akan jadi gereja yang luar biasa. Lihat jauh ke depan. Untuk lihat jauh ke depan, ya, saya mau Anda lihat 3 ini. Panggilan, visi, dan iman. Oke? Lihat jauh ke depan itu adalah ketika kita tahu panggilan dalam kehidupan kita Anda. Apa? Kita dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi kita dipanggil untuk jadi berkat buat orang lain. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ketika kita hidup, kita belajar untuk terima visi dari Tuhan. Jadi jangan hanya Anda hidup untuk bisa menggenapi visi keluargamu, tapi Anda datang ke tempat ini untuk menerima visi dari Tuhan dan menggenapi visi Tuhan itu dalam kehidupanmu. Panggilan itu bicara tentang mungkin Anda ditempatkan di marketplace, Anda mungkin ditempatkan di dunia pelayanan, Anda jadi dokter, Anda jadi kerja di restoran, Anda kerja dari apapun juga. Panggilan kita beda-beda, tapi dokter dengan dokter yang lain juga beda gitu ya. Ada visi Tuhan yang Tuhan taruh, yang membuat kita ini beda. Jadi panggilannya bisa jadi dokter, tapi visinya beda. Panggilannya bisa jadi bisnismen, tapi visi Tuhannya beda dengan bisnismen yang lain. Jadi ketika kita pandang jauh ke depan, apapun profesimu, apapun panggilanmu, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu di tanganmu hari ini, biar Tuhan datang dan memberkati. Dan yang terakhir, bangkitkan imanmu. Supaya di dalam panggilanmu,
Dan di dalam visi yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, dan bekerja dengan imanmu, itu jadi berkat buat banyak orang. Pandang jauh ke depan. Pandang jauh ke depan. Saya rindu gereja New York ini jadi gereja yang penuh dengan pengurapan Tuhan yang luar biasa. Kita nggak jadi gereja yang biasa-biasa saja. Yang percaya katakan amin. Saya nggak mau Anda duduk di tempat ini jadi jemaat biasa. Bangkit, 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 bangkit. Karena pengurapan untuk gereja ini bukan hanya duduk diam, aman, tapi pengurapan yang ada di gereja ini untuk pergi dan memberitakan firman. Amin. Saya mau Anda tangkap firman ini. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan memanggil Anda semua untuk naik level, untuk terima warisan. Warisan yang besar bukan warisan yang kecil. Bukan warisan secara fisikal, tapi warisan jasmani. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, dan kita sembah Tuhan lebih lagi. Dan mari kita bersyafaat sama-sama untuk New York, untuk USA, untuk Kanada. Biar kegerakan Tuhan yang ada di tempat ini bisa kita tangkap dengan sepenuh hati kita dan kita jalani dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Bayangkan kalau Anda jadi Yosua hari itu.
ketika dia harus berkata yang berlawanan arah dengan apa yang teman-temannya katakan. Teman-temannya berkata, nggak mungkin kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Di sana itu loh, raksasanya besar-besar gitu ya. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan bangsa itu. Tapi Yosua tahu di dalam hatinya, dia sudah melihat kebaikan Tuhan, dia sudah melihat keperkasaan Tuhan, dan dia yakin, tapi semuanya orang itu melawan dia. Semua perkataan yang ada di sekitarnya itu mengecilkan kebesaran Tuhan. Mengecilkan janji Tuhan, mengecilkan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ketika semua orang berkata tidak mungkin, bagai manusia pasti ada kebimbangan, pasti ada keraguan. Tapi dia memilih untuk mendekat sama Tuhan. Dia memilih untuk percaya sama Tuhan. Dan dia mau berkata, itu mungkin. Enggak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Visi Tuhan pasti akan terlaksana. Hari ini saya mau Anda melihat seperti Yosua melihat. Apakah USA Kanada akan dimenangkan? Apakah gereja ini akan jadi gereja yang besar atau gereja yang biasa-biasa saja? Apakah Tuhan akan pakai hidupmu? Atau Tuhan biarkan kau hidup seperti orang lain, tidak memberikan dampak? Tapi biar pergumulan kita, Tuhan yang jawab hari ini. Tuhan yang teguhkan hari ini. Tuhan yang berbicara dalam kehidupanmu hari ini. Despite all your struggles, di balik semua tantangan yang kau hadapi, di balik semua pergumulan yang kau hari ini sedang kerjakan. Mungkin Anda berkata, aku gak mungkin bisa melayani, pekerjaanku belum mapan. Aku gak mungkin bisa melayani, aku hanya orang biasa saja. Despite semua kelemahan Anda, di balik semua kelemahan Anda, jangan kita menyerah kepada keadaan, tapi kita berserah kepada Tuhan. Amin. Hari ini Yosua juga ngalamin pergumulan. Tapi pergumulannya dia serahkan sama Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Hari ini ketika Yosua harus berperang, coba bayangkan. Dia harus belajar berperang. Walaupun mungkin dia belum pernah berperang sebelumnya. Tapi dia mau percaya karena pemimpinnya percaya sama dia. Dia mau melihat apa yang pemimpinnya lihat. Dan dia mau mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan dalam kehidupannya sampai selesai. Hari ini jemaat Tuhan di tempat ini, saya percaya Tuhan ingin melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupanmu. ROC New York akan menjadi tiang kegerakan untuk USA dan Kanada. ROC New York akan bergerak di dalam kuasa Allah. ROC New York akan menjadi sumber di mana kuasa Allah, kasih Allah, penyediaan Allah tercurah di tempat ini. Dan kalau saya berkata demikian, itu artinya mulai dari Anda. Bapak Ibu sekalian tempat ini. Kalau Anda rindu dan berkata, Tuhan ini aku, pakai aku. Tuhan ini aku gak ngerti sih aku bisa apa, tapi aku berserah kepadamu. Kalau Anda orangnya, angkat tangan di mana Anda berada. Amin. Urabata sandara darabada. Sidiradala batatata. Sembah dia jemaat Tuhan. Sidiradala batatata. Kirambara-bara-bara-bara-bara. Sidiradala batatata karana. Sidiradala batatata. Sidiradala batatata. Sidiradala batatata karabara-dala. Sidiradala batatata karadala. Sidiradala batatata karadala. Sidiradala badara-bara-dala. Sidiradala manala badadala. Sidiradala batatata karabara-dala. Sidiradala batatata karadala. Sidiradala badala badala.
Sindirana la bata tata karabara la 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 la. Sindirana la bana la la bara la 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 la. Sindirana la bana la bara la 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 la. Sindirana la bana la bara la 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 la. Sindirana la bana la bara la 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 la. Sindirana la bana la 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 la. Sindirana la bana la 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 la. Sindirana la bana la 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 la. Ina la mora la 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 la. Sina la mora la 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 la. Sindirana la 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 la. Sina la 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 la. Sindirana la bana la 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 la. Sina la bana la 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 la. Sindirana la bana la 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 la. Sina la bana la 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 la. Mari kita ambil waktu sejenak bersyafaat untuk kota New York, dan bukan hanya New York tapi kota-kota di Amerika di mana CG kita sedang merintis. Berdoa untuk kegerakan Tuhan, berdoa untuk kebangunan rohani, berdoa untuk kirimkan orang-orang. Irana la bada la 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 la. Sina la bada la bada la 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 la. Irana la bada la 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 la. Irana la bada da da kara da ra bara 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 la la la. Sirana la bada da da kara da 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 kara bara la 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 la. Gura mana la bara da la da la 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 la. Sirana la bada da da kara da la da la 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 la. Gura ba 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 ba. Sirana la 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 la. Sirana la da 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 kara da la 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 la. Gura mana la 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 la. Sirana la ba da 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 kara ba da la 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 la. Gura ba 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 ba. Sirana la ba ta sandara dara bara da la 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 la. Kalau Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dibebaskan dari segala tawanan, tapi Yosua berbeda. Yosua tugasnya untuk bisa menguasai teritori, untuk bisa menguasai kota demi kota. Yosua datang untuk berperang. Kalau Musa mengurus untuk bangsa Israel yang selalu komplain terus. Tapi Yosua beda. Yosua itu dipanggil untuk berperang. Setiap kota dia datang, dia menangkan. Dia kalahkan semua di sana. Satu persatu kota itu dimenangi. Saya percaya ini waktunya, season, musim di mana gereja kita akan menguasai kota. Gereja kita akan berdiri semakin kuat dimanapun kita ada CG di sana. Amin. Dan itu mulai dari Anda hari ini. Hari ini saya berdoa buat Anda. Angkat tanganmu di mana Anda berada hari ini, setiap jemaat Tuhan. Kau perlengkapi anak-anakmu ya Tuhan, jemaat Tuhan, RC New York ya Tuhan. Hari ini pakai mereka, urapi mereka ya Tuhan. Pertama-tama untuk bisa memenangkan kota New York. Tapi hari ini kami berlomba dengan waktu. Bukan hanya New York ya Tuhan, tapi banyak kota yang menunggu ya Tuhan untuk kegerakan terjadi di sana. Urapi setiap anak-anakmu di tempat ini untuk bangkit menjadi generasi Yosua yang berhasil menguasai kota demi kota ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, meteraikan firman-Mu ini ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mulai dari keluarga mereka, mereka akan menjadi umat pemenang. Mulai dari bisnis mereka ya Tuhan, Kau akan berkati dan menjadikan mereka menang ya Tuhan. Mulai dari pekerjaan mereka Kau urapi sehingga menjadi pemenang ya Tuhan. Dari sekolah-sekolah mereka ya Tuhan, Kau urapi ya Tuhan sehingga mereka ini menjadi umat pemenang ya Tuhan. Dan setelah itu ya Tuhan, percayakan mereka menguasai kota demi kota ya Tuhan. Satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima doa ini katakan amin. Beri tepuk tangan meriah buat Allah kita. Sebelum kita akan menerima doa berkat, kita berdoa untuk persembahan kita. Amin. Kita angkat amplop persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan kami. Ini adalah amplop persembahan kami
Kami memberi, bukan kami berharap kembali berkali-kali lipat ya Tuhan. Karena yang Kau berikan bagi kami sudah cukup dan berlimpah ya Tuhan. Kami memberi karena kami mau mengucap syukur atas apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami memberi karena kami mencintai-Mu ya Tuhan. Kami memberi karena kami rindu gereja-Mu berdiri di mana-mana ya Tuhan. Pakai setiap persembahan kami ya Tuhan untuk perintis banyak gereja ya Tuhan. Mengutus banyak hamba-hamba Tuhan ya Tuhan Yesus. Dan pakai ini ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan untuk kota-kota di mana gereja-Mu akan berdiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu di mana Engkau berada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu yang disampaikan kepadamu hari ini, Tuhan akan mengangkat Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang Engkau perbuat pasti akan berhasil. Diberkatilah pada saat Engkau masuk dan diberkatilah pada saat Engkau keluar. Rumah tanggamu akan penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih setia dari Allah Bapa. Yang terima doa berkat ini katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bisa deh, thank you. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the
sing